mungkin memastikan apa yang pasti karena mereka mengasihi jemaat kita di Bali ya, jadi mereka harus kasih waktu ke sana. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi sharing kepada kita tentang tema kita bulan ini ya, love more and more, kasih yang semakin melimpah. Waktu saya mau sharing firman hari ini, saya sendiri sangat bergumul ya, karena saya secara pribadi bukan orang yang sudah sangat mengasihi, belum. Saya ini sebenarnya tantangan juga untuk saya secara pribadi, karena ini berat mengasihi. Benar nggak? Berat ya, tapi saya bersyukur karena Tuhan luar biasa, firman luar biasa, dan hari ini saya akan berbagi sama kita semua ini tentang kasih sendiri. Jadi saya harap Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Saya secara pribadi juga sampai hari ini masih belajar, masih berjuang untuk bisa mengaplikasikan kasih yang dari Tuhan itu secara pribadi untuk saudara-saudari. Jangankan untuk saudara-saudari, mungkin untuk orang-orang terdekat kita, mungkin pasangan. Masih berat, masih sangat berjuang untuk saya secara pribadi bisa mengasihi istri saya semakin lebih dan lebih. Itu gak mudah itu. Sebelum pelajaran saya bagikan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur menjadi murid-murid Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Engkau memilih kami dari sekian banyak orang yang hebat-hebat di luar sana. Dan hari ini kami bisa berada di dalam tubuh Engkau, untuk kami diperlengkapi, untuk kami terus diperbaharui, untuk kami bisa semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa ini bukan suatu hal yang mudah untuk kami aplikasikan atau untuk kami hidupi di dalam diri kami Tuhan. Tapi bantu kami untuk kami terus mau berusaha, bantu kami untuk kami terus mau berjuang, dan pada akhirnya Tuhan, kami bisa semakin menjadi murid Engkau yang semakin mirip dengan Engkau dari sisi semuanya Tuhan. Terutama Tuhan, tahun ini kami akan belajar tentang kami bisa punya kasih yang terus melimpah Tuhan. Bantu kami Tuhan, sertai kami, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk kami pada akhirnya bisa dengan semangat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan saya akan berbagi, sertai saya Tuhan yang akan berbagi. Biarlah semua yang saya akan sampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang saya akan bagikan itu mewakili perasaan dan pikiran Engkau Tuhan. Bantu hati kami untuk kami bisa menerima dengan rendah hati, dan pada akhirnya Tuhan kami bisa dengan semangat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Sertai saya Tuhan yang jauh dari sempurna, untuk bisa Tuhan menyampaikannya. Biarlah yang saya sampaikan itu semua kata-kata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita tahu ya, selama 1 tahun kita akan belajar. Tema kita adalah love and more, love more and more, kasih yang terus berkelimpahan. Waktu saya coba pikirkan ini selama 1 tahun, bosan juga ya. Selama 1 tahun belajar kasih. Tapi positifnya saya bayangkan di akhir tahun saya bisa menjadi orang yang benar-benar bertumbuh di dalam hal mengasihi. Saya berharap kita semua di sini juga bisa belajar, bisa benar-benar ambil
diri kita secara pribadi, bukan untuk orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang terus mempunyai kasih yang terus melimpah. Ya, saya secara pribadi kasih adalah sebenarnya dasar. Ini sudah sering kita dengar ya, bahwa kasih itu adalah ya Tuhan itu sendiri. Cuman ada satu yang tetap, itu adalah kasih. Yang lainnya tidak tetap. Makanya dibilang semua sia-sia, semuanya akan berakhir, tapi kasih tidak akan berakhir. Sangat sulit ya, ketika keadaan lagi enak kita sangat gampang mengasihi, betul lah. Gampang mengasihi orang yang senang sama kita. Tapi kalau orang tidak senang sama kita atau tidak suka sama kita, aduh, kalau disuruh milih, kalau bisa milih, aduh, nggak usah Tuhan. Kalau saya cara pribadi. Tapi kita akan belajar hari ini, ketika keadaan lagi tidak enak atau ketika banyak bahkan orang tidak suka dengan kita, atau kondisi lagi tidak bagus, kita bisa nggak masih mengasihi? Saya secara pribadi hari ini agak gemetaran ini, karena saya bukan orang yang gampang mengasihi. Waktu lulus SMA, saya berjuang, benar-benar murni berjuang, mulai dari SMA sampai saya menikah itu berjuang untuk diri saya sendiri. Tidak ada yang pernah, bahkan orang tua saya pun tidak ikut lagi campur tangan akan kehidupan saya. Itu membuat saya akhirnya menjadi orang susah mengasihi. Kalau kamu mau dapatkan sesuatu, kamu harus cari sendiri, kamu harus berjuang sendiri, nggak butuh bantuan orang. Atau mungkin nggak akan ada orang yang mau bantu. Hari ini saya akan coba sharing apa yang saya sudah, keyakinan saya tentang kasih ini sendiri. Tema kita love more and more. Sengaja saya buat warna pink ya, karena kasih ya. Dan ini ayatnya ya. Dan inilah doaku. Ini doanya Paulus. Ini Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kalau kita baca surat Paulus ke jemaat Filipi itu kan hanya 4 pasal ya. Sebenarnya jemaat Filipi sendiri adalah bukan jemaat yang tidak mengasihi. Mereka bukan jemaat yang egois, bukan. Tapi mereka adalah jemaat yang sudah mengasihi bahkan. Tetapi kenapa Paulus ingin bahwa jemaat di Filipi yang mereka sudah sangat mengasihi, Paulus sangat ingin jemaat di Filipi itu terus bertumbuh lagi kasihnya, semakin melimpah lagi kasihnya. Itu yang Paulus tulis. Sama mungkin hari ini kita di jemaat shelter, kita udah pasti banyak bertumbuh di dalam mengasihi. Saya sangat percaya ya, kita sudah orang-orang yang sangat mengasihi hari ini di sana. Tapi pengharapan Tuhan adalah nggak cukup sampai di situ. Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam hal mengasihi, terus mempunyai kasih yang terus melimpah. Kalau anak saya bilang melumer dia, karena udah melimpah, melumer, berlebihan sampai seperti itu. Ini buktinya bahwa jemaat Filipi adalah
jemaat yang sangat mengasihi ya. Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat mengasihi, bahkan sangat mensupport penginjilan Paulus itu sendiri. Dan kalau kita udah baca ya, ada berada kita namanya Epaphroditus waktu itu yang disuruh mengirim bantuan juga pada Paulus waktu dia di penjara. Dan saat itu Epaphroditus ini juga sampai mengalami sakit ya, sampai dia udah mau mati dibilang di situ, hanya untuk mengirim bantuan kepada untuk Paulus akhirnya tetap semangat dalam pemberitaan Injilnya. Jadi jemaat Filipi jemaat yang sangat mengasihi. Tetapi Paulus ingin nggak sampai di situ. Ingin jemaat Filipi terus bertumbuh di dalam hal mengasihi, terus berlimpah. Nah hari ini kita di jemaat Seattle juga, amin, kita sudah mengasihi, tapi kita perlu bertumbuh lagi dalam kasih kita sampai berlimpah, sampai menumer dia kasihnya, dan itu bisa dirasakan dan itu bisa terlihat satu dengan yang lain. Minggu lalu Pak Pendeta Robin sudah berbagi ke kita ya, kasih yang berlimpah itu untuk kita punya kasih yang berlimpah kita harus sehat secara yang 3 ini ya. Ini kita harus sehat secara intelijen, kecerdasan emosi dan spiritual. Oke, mungkin kita gimana, saya udah nggak mungkin pintar lagi, atau emosional saya udah terlalu sakit, gimana? Makanya kita perlu firman Tuhan, kita di recycle ulang, maksudnya kita belajar lagi. Nah itulah yang akan menyehatkan kita, itulah yang akan bisa menyehatkan intelijen dan emosinya kita, spiritualnya. Jadi kita harus, makanya Bapak Pendeta Robin sangat tekankan minggu lalu bahwa kita harus semangat mendalami firman Tuhan, karena itulah yang akan menolong kita untuk bisa punya kasih yang melimpah tersebut. Saya buka dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ya. Dia bilang begini, tapi orang Yahudinya saya ganti ya. Orang-orang di Indonesia itu, saya bilang aja Indonesia karena kita kan banyak suku ya, lebih baik hatinya. Orang-orang Indonesia yang ada di kota Siantar itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Indonesia yang ada di Medan. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu. Jadi yang membuat hati ini murid-murid ya, orang-orang Yahudi yang sudah jadi murid yang ada di kota itu katanya lebih baik hatinya daripada murid-murid yang bersuku Yahudi yang ada di Tesalonika. Lebih baik hati mereka daripada yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan apa? Dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi yang membuat hati mereka semakin lebih baik apa? Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidikinya. Menarik ya? Jadi itulah yang membuat hati orang-orang Yahudi yang ada di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nah hari ini kita sebagai seorang murid Yesus semakin lebih baik juga hati kita. Jadi sangat gampang ya melihat bahwa kenapa orang gak semakin bertumbuh.
hatinya nggak semakin baik. Dia nggak semakin mengampuni. Kenapa? Gampang. Dia tidak menyelidiki firman setiap hari. Artinya bukan hanya baca ya, tapi dia bilang dia menyelidiki. Sampai dia bisa merasa, wow, dia menyelidiki. Jadi bukan hanya membaca, menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Untuk apa? Dia bilang, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menarik ya. Jadi saya kalau lagi berbagi firman dengan orang-orang, ini saya akan tekankan. Kenapa sangat perlu menyelidiki firman setiap hari? Kenapa kita harus mencintai firman? Maksudnya begitu sangat semangatnya kita menyelidiki firman. Supaya apa? Supaya hati kita lebih baik. Supaya kasih kita bisa semakin melimpah. Jadi gampang. Orang sangat sulit mengampuni. Orang sangat sulit menerima meninggalkan egonya, mempertahankan egonya. Di dalam pernikahan kita seringnya suami istri lebih mempertahankan egonya. Kenapa kamu lebih mempertahankan egomu? Kamu tidak menyelidiki firman. Karena kalau kamu menyelidiki firman, kamu akan ngerti, paham, yakin, hatimu pasti akan lembut. Sangat mudah sekarang ya, orang-orang di dunia banyak ajaran-ajaran, bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi kenapa banyak pengikutnya? Udah jelas-jelas misalnya ajaran itu kita tahu salah. Bahkan di dalam ajaran itu diperbolehkan seks bebas misalnya. Tapi kok banyak yang ikut? Dia tidak menyelidiki firman. Banyak hari Selasa aku ketemu dengan satu orang. Sorry. Sorry ya. Jadi hari Selasa kemarin saya ketemu dengan satu orang. Udah pernah kita reach out pasangan menikah. Dia bilang dia cerita. Dia bilang dia curhat tentang pelayanan dia di gereja dia. Bang, gimana itu? Saya kan punya teman si tua. Teman saya ini, ya dia jelek-jelekin lah temannya ini. Terus saya bilang, ya udah gini aja bang, daripada kita ngomongin teman abang, kapan abang bisa belajar firman? Langsung aja kan? Karena nanti abang dengan belajar firman tahu jawabannya. Daripada saya banyak ngomong, akhirnya kita ngomongin teman abang, jadi kita menggosip, jadi jatuh dosa. Ya udah abang, saya waktu kapan kita belajar, nanti abang tahu jawabannya. Selidiki firman Tuhan. Aduh, itulah bang, istri saya. Karena saya bilang, ya udah, terserah. Saya nggak bisa jawab. Yang akan jawab itu adalah firman Tuhan. Jadi kita juga lagi ada banyak belajar ya. Ini saya tekankan. Supaya apa dibilang gitu? Supaya semua yang disampaikan itu, yang dikhotbahkan itu benar atau salah. Itu juga tujuannya. Jadi yang kita sampaikan ini, yang kita ajarkan ini benar atau salah. Nanti jangan-jangan sesat. Nanti jangan-jangan nggak benar. Ya makanya selidiki firman. Jadi itu tujuannya ya. Amin. Kok agak tegang. Saya bersyukur ya jadi murid. Banyak saya diubahkan, banyak hati saya jadi lebih baik hari ini. Dulu saya pemarah. Oh bro, tapi kamu aku lihat masih pemarah. Iya, dulu kalau saya marah, saya ambil batu, saya lempar kepalanya. Dulu. Sekarang masih pemarah, tapi nggak lempar lagi. Bertumbuh dong. Makanya hati-hati nih sama saya, bisa melempar.
Iya nak, dulu seperti babi hutan nak. Saya bilang, doain ya nak supaya dari harimau bisa jadi seperti kucing. Saya bilang begitu. Jadi anak-anak saya udah tenang. Kalau saya marah memang ekspresinya itu kan bisa menyeramkan. Bahkan dulu waktu saya SMA, saya pernah tinggal kelas. Jadi tinggal kelas karena dipecat. Jadi tiba-tiba saya melamun. Tiba-tiba guru wali kelas kita dulu, guru ekonomi, masih saya yang bukannya sampai sekarang. Tiba-tiba dipukulnya ini. Pakai apa itu namanya yang apa beras itu loh, yang bulat. Kan sakit tuh. Tulang-tulangnya sana. Langsung spontan saya balikan dia, saya balikan. Akhirnya saya dipecat ke sekolah itu. Dan saya tinggal kelas. Dulu saya di Medan SMA favorit ya, SMA 4 ya. Saya bisa ke sana dulu karena nem saya tinggi. 47 nem saya waktu SMP. Rupanya saya cek direktur saya SMP teman bapak saya. Dibuatlah tinggi nemku supaya bisa masuk ke SMA 4 itu. Makanya waktu di sana dari 35 saya ranking 5 dari belakang. Pas pindah ke SMA, kalau tahu sekalian SMA Timbul Jaya di Purmasih Malingkar, pindah ke sana jadi ranking 5 yang di depan lah ya. SMA Buangan. Jadi saya sangat bersyukur hari ini saya bisa bertumbuh seperti hari ini saya karena saya menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki kitab suci. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin teman-teman yang sudah sering datang, yang sudah lama, bahkan kamu cerita, gimana kalau di sana baptisan ini begini, ya udah ayo belajar firman. Tapi kamu gak mau. Ayo kita gali. Supaya apa? Supaya kamu tahu yang kami ajarkan ini salah atau tidak. Dia bilang, apakah semuanya itu benar demikian? Hari ini kita akan belajar dari satu sosok namanya Paulus. Waktu saya dalami tentang si Paulus ini, nanti suatu saat saya di surga akan saya cari ini. Saya penasaran lihat dia seperti apa ini Paulus. Kita akan belajar dari dia, di mana Paulus ini adalah, kita mungkin sudah tahu ya ceritanya. Dia adalah dulu mantan pembunuh ya, pembunuh yang bahkan sebelum dia menjadi murid Yesus, sangat banyak murid-murid Yesus dulu dibunuh dia. Bahkan kalau kita ingat Stefanus ya, terakhir waktu Stefanus mati, dia ada di situ menyaksikannya. Bahkan jubahnya dikasih sama dia. Berarti dalangnya siapa? Saulus. Tapi kita lihat waktu dia udah jadi murid sangat berubah. Karena apa? Karena dia menyelidiki kitab suci. Karena dia menghidupi, bersekutu dengan Injil itu. Fellowship in the gospel. Bahkan Paulus ini berlatar belakang dia tidak suka dengan orang yang di luar Yahudi. Dia sangat rasis dulu. Tapi kita lihat waktu dia jadi murid, bahkan waktu dia di penjara, kita tahu ceritanya ya, kepala penjara jadi murid dan satu keluarga jadi murid. Ada juga Lydia jadi murid. Yang itu semua bukan orang Yahudi. Akhirnya dia bisa mengasihi orang-orang yang di luar Yahudi. Nah, hari ini saya akan bagikan satu poin saja, satu aja poinnya hari ini, sangat cepat ini ya. Untuk kita bisa mempunyai kasih yang melimpah itu, kita harus senantiasa bersekutu di dalam Injil.
Bersekutu itu adalah bersekutu. Amerika sekutunya siapa? Australia, Inggris. Bersekutu. Di sana ada satu tujuan, satu paham, satu pemikiran, satu persepsi, dan dia hidup di dalamnya. Berfellowship, fellowship in the gospel, bersekutu di dalamnya. Hari ini kita kata-kata fellowship mungkin kita bisa jadi pelesetin ya, udah apa? Familiar ya. Ayo fellowship dong. Tapi minum kopi saja contohnya. Jadi sebenarnya fellowship itu dalam, artinya itu dalam. Bersekutu. Kamu bersekutu. Paulus, kenapa dia bisa mempunyai kasih yang melimpah? Ya karena dia senantiasa bersekutu dengan Injil. Dia berteman, dia bersahabat, dia bahkan menghidupinya. Itu yang membuat dia punya kasih yang melimpah. Nah hari ini kita sebagai murid Yesus, kita paksakan diri kita untuk lakukan ini, lakukan itu, tapi kamu tidak bersekutu dengan Injil. Kamu tidak suka baca Alkitab. Kamu tidak mau mendalami firman Tuhan. Pasangan suami istri misalnya, kamu mempertahankan egomu. Kamu istriku yang salah, suamiku yang salah, tapi kamu sendiri tidak pernah bilang saya yang salah. Untuk itu bisa ada, kamu harus bersekutu dengan dia. Kamu harus bersekutu itu gimana itu? Bersekutu, mesra. Kamu benar-benar kehausan. Tanpa dia kamu kayaknya kosong. Tanpa pacarmu kamu kosong. Itu bersekutu ya. Nah, kalau kita lihat latar belakang Paulus di Filipi 3 ayat 4 sampai 7 ya. Saya baca. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini dulu. Dia lagi cerita waktu dia belum jadi murid Yesus. Dia bilang, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia jelasin di sini. Saya disunat pada hari ke-8. Saya dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli saya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatanku, aku penganiaya jemaat saat itu. Dia salah satu penganiaya murid-murid Yesus saat itu. Itulah latar belakang dia. Tentang keberanian dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan, dia orang yang sangat patuh kepada Tuhan, pada hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu semua sebenarnya ternyata bagi dia sekarang sampah. Karena apa? Karena persekutuan dia dengan Injil. Sekarang dia hidup dengan Kristus. Ternyata yang dulu itu, waduh. Nah hari ini kita mungkin punya latar belakang ya. Latar belakangmu apa? Mungkin kita di sini orang yang tadinya sebelum jadi murid, saya sudah orang yang sangat mengasihi bro. Tetapi kenapa jadi murid kok tidak jadi tambah mengasihi? Atau saya setiap ketemu keluarga saya gampang sekali marah. Sekarang masih tetap gampang marah. Karena apa? Gak bersekutu dengan Injil. Dia tidak menggali firman secara dalam. Dan kita lihat ya, bayangkan kalau kita gali lagi, kalau kita bisa bayangkan Paulus itu begitu sangat kejamnya ya, membunuh murid-murid saat itu. Tapi kamu tahu, kita lihat ayat ini ya. Dia bilang di sini, setelah dia jadi murid, dia orang yang sangat mengasihi. Dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bayangkan seorang pembunuh bisa ngomong begini. Itu karena apa?
setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Kamu ada di dalam hatiku. Seorang pembunuh yang sangat kejam, dia bisa ngomong seperti itu. Kamu ada di dalam hatiku. Kalau kita mungkin bisa gampang ngomong seperti ini, mungkin kita waktu sedang jatuh cinta kan, sedang berbunga-bunga, kamu ada di dalam hatiku. Jadi kalau ada perakhir yang ngomong seperti itu, jangan percaya, ya. Itu bohong, itu gombal. Saya sudah mengalami soalnya. Tapi ini yang Paulus katakan itu adalah dia, kamu ada dalam hatiku. Dia punya kasih yang dari Tuhan, agape, kasih agape. Jadi ini bukan kasih yang ditunjukkan karena dia sedang jatuh cinta terhadap seseorang, tidak. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada, baik pada waktu aku di penjara. Nah, hari ini Pendeta Robin kan nggak di sini, nggak di penjara juga. Kita semangat nggak nih? Semangat nggak? Kita anggaplah Paulus dulu kan sebagai yang mimpin banyak jemaat-jemaat dia ini, dia sedang di penjara tapi dia tetap menunjukkan kasih dia. Maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Waktu saya baca ini saya gali, ya saya baper juga saya. Gila, Paulus yang orang yang berlatar belakang sangat parah seperti itu bisa punya hati seperti ini. Karena dia bersekutu dengan Injil. Ini dia ya, dia bilang kenapa dia sampai bisa punya hati seperti itu. I have you in my mind. Kamu ada selalu dalam pikiranku. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jangan tiba ulang tahun dari sini kamu buat ayat ini untuk pacaran. Itu nggak benar itu. Jadi ini maksudnya adalah terhadap satu dengan yang lain, sesama. Kasih agape. Tapi untuk kita pasangan menikah, ya ini juga kamu harus bisa buat terjadi. Kemarin kita lagi ada ketemu tiba-tiba aku ingat seseorang yang kita sedang bantu. Aku kirim ayat ini. Apa kabar? Lagi di mana? Ngapain? Tiba-tiba aku kirim ayat ini. Aku mengucap syukur kepada, lagi latihan ya. Aku mengucap syukur kepada Allah. Terus banyak thank you. Istriku datang. Thank you juga, tapi nggak tahu dalam hatinya. Kamu sama orang kamu ingat. Saya nggak kamu ingat. Saya jadi dapat poin lagi. Iya ya, kenapa Paulus nggak menikah? Karena ini akan jadi tantangan. Jadi saya lebih dapat poin, Paulus menikah, dia mau fokus dengan pemberitaan Injil Tuhan. Jadi dia tidak mau ada yang mengganggu dia, termasuk itu mungkin pasangannya. Karena kenapa? Kalau kita bilang seperti ini, kita bisa lebih mengasihi brother yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Pasti istri kita akan cemburu. Itu yang akan menghalangi kan. Tapi hari ini bukan berarti kita nggak usah menikah, bukan.
Nah, hari ini praktek pertamanya adalah kita sebagai pasangan menikah, kita praktekkan dong sama pasangan kita. Bisa nggak kamu semakin mempunyai kasih? Bisa nggak kamu senantiasa kamu bilang sama istrimu, sama pasanganmu, kamu ada di dalam pikiranku. Jadi itu salah satu, itu tahap awalnya. Jadi saya jadi dapat poin juga, iya ya. Kadang-kadang kan saya mau pergi memberikan yang terbaik ke grup, mengasihi grup, bahkan nanti mereka punya masalah saya langsung cepat. Tapi ketika istri saya punya masalah seperti itu, saya cepat enggak? Saya tertusuk juga ini. Saya harus bertobat nih. Iya ya, kok saya bisa cepat? Kok sama pasangan saya nggak bisa cepat? Saya doa, saya akan bertobat. Sama-sama kita belajar. Tapi Paulus yang adalah orang yang kejam bisa punya hati seperti ini. Karena apa? Paulus senantiasa bersekutu di dalam Injil. Itulah yang membuat dia, ketika dia ingat jemaat di Filipi, ketika dia ingat jemaat yang lain, dia sedang dipenjara, walaupun dia lagi terbelenggu. Karena hari ini kita bisa punya alasan, oh saya nggak bisa mengasihi, saya nggak ada ini, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak ada uang. Paulus di penjara pun dia bisa mengasihi. Dan jemaat-jemaat yang dia pimpin bisa merasakan kasih. Jadi itu bisa semua terjadi. Kasih kita bisa akan melimpah kalau kita senantiasa bisa bersekutu dengan Injil. Yang kedua, dia bilang kamu selalu ada dalam hatiku. Kamu ada di dalam hatiku. Dia kok jadi romantis ya? Padahal dia seorang pembunuh yang kejam. Jadi saya jadi lihat kalau kita dalam dengan firman Tuhan, kalau kita menggali firman Tuhan terus, ya kita pasti akan menjadi orang yang romantis juga. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih. Yang ketiga, dia bilang kamu selalu ada dalam doaku. Kamu ada di dalam doaku. Senantiasa kamu saya doakan. Waktu saya baca ini saya tertusuk juga ya. Iya ya, saya sudah lama nggak mendoakan si ini. Saya hanya ambil keputusan. Saya tulis orang-orang yang saya perlu doakan. Saya ingat satu nama. Saya tulis nama itu. Muncul emosi. Tapi nggak ada di sini ya, adikku. Saya ingat adikku, saya marah. Kok malah saya tidak mengasihi dia ya? Saya ingat dia. Saya harus tobat. Saya WA dia. Dek, tadi tiba-tiba aku ingat kamu. Aku emosi. Dia hari ini siapa yang kita terus masih konsisten kita doakan satu dengan yang lain? Atau kita mungkin sudah lupa, sudah nggak pernah mendoakan dia. Paulus bisa mendoakan, bisa berdoa dengan jemaat-jemaat di Filipi terkhususnya. Karena apa? Dia punya rasa itu, dia punya keinginan itu karena dia bersekutu dengan Injil. Dia menghidupi Injil. Jadi kalau kita masih susah untuk mengaplikasikan ini, sebenarnya ya kita tinggal lihat aja diri kita. Iya ya, saya masih jauh dari persekutuan dengan Injil. Hari ini mungkin banyak kegiatan aktivitas yang kita lakukan. Ikut ini, semua kamu ikuti. Membimbing, ministry, study, semua. Tapi ketika menghadapi konflik di dalam rumah tangga terkhususnya,
Kenapa kamu masih mendahulukan egomu? Kamu nggak bersekutu dengan Injil. Amin. Amin. Saya berharap kita semua di sini, Bapak Ibu dan juga saya, untuk kita bisa mempunyai kasih yang melimpah itu, kita harus contoh hidup Paulus. Paulus kenapa bisa seperti itu? Dia lihat Yesus. Kenapa dia harus mengasihi? Dia tahu, dia menyadari bahwa Yesus sudah lebih dulu mengasihi dia. Yesus sudah mati untuk dia. Makanya dia mengaplikasikannya dalam hidup dia. Akhirnya dia juga punya kasih yang melimpah itu. Hari ini kenapa kita masih sulit untuk menerima kekurangan satu dengan yang lain? Sulit mengampuni, masih gampang ke-trigger. Persekutuan kita dengan Injil itu masalah. Kamu nggak dalam dengan firman. Karena di firman bilang, kamu harus mengampuni karena aku udah duluan mengampuni. Lakukan. Ini basicnya ya. Basic daripada love itu sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu. Dia bilang kita tahu. Berarti artinya semua orang-orang saat itu sudah tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Jadi kenapa hari ini kita harus yakin bahwa ketika kita udah jadi murid, kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Karena apa? Yohanes bilang karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kalau kamu tidak mengasihi, kalau kamu tidak bertumbuh di dalam mengasihi, kamu masih tetap di dalam maut. Ini Yohanes yang bilang, bukan saya. Jadi jangan dilempari saya dengan batu. Satu Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan sebelum kita ada di dunia ini, Yesus sudah mati. Itu alasannya kenapa kita harus mengasihi. Itu alasannya kenapa kita harus mengampuni. Itu alasannya kenapa suami kamu belum berubah, istri kamu belum berubah, kamu harus menerima dia. Karena nggak bisa lagi diganti dia. Kamu yang harus bertumbuh untuk bisa menerima dia. Saya juga kalau bisa diganti bergumul juga ini. Tapi nggak bisa lagi diganti. Makanya sebelum menikah hitung harga. Iya, kok saya terus yang dibimbing harus berubah, harus bertobat. Ya orang kamu yang datang. Masa kamu yang datang saya akan suruh orang berubah? Nggak mungkin lah. Kita sama-sama bertumbuh. Kenapa? Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan dia mati di kayu salib. Apa nggak cukup lagi? Mau 2 kali Yesus mati? Enggak, Pak. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, my son, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Aduh, ini berat. Waktu saya menyiapkan pelajaran ini, saya juga berat juga ini ya. Tapi saya udah baca firman, nggak mungkin saya harus lewatkan ini. Gimana ini? Tiba-tiba hari Rabu kemarin, saya lagi di luar, istri saya WA, aku tadi pulang sekolah muntah-muntah. Muntah, yang hamilnya nggak mungkin, udah tutup. Iya, saya nggak bisa ini. Sementara kan sorenya dia ada kegiatan ya di ministry. Saya sebenarnya
feel-nya maksudnya. Aduh, tolong bantu aku muntah-muntah nggak nafsu makan, nggak tahu kenapa. Baru gumul juga kan, tapi baru siap pelajaran, baru baca kitab. Kalau dulu saya responnya ya udah makan obat lah, istirahat, tidur. Waktu saya baru siapkan, belum selesai nyiapin pelajaran ini kemarin saya cicil. Tiba-tiba saya di luar juga. Ya udah saya sebentar lagi saya pulang ya. Saya langsung praktekkan. Sampai di rumah, aduh, belum juga ini udah pasti saya masa ini. Nyiapin anak-anak lagi, berat kan? Sampai di rumah gimana saya? Akhirnya ya udah, nanti kan aku ada apa? Ada teralis, ada terasi ya, ambulan sister. Bisa nggak saya masak? Saya kan baru baca Alkitab nih, saya harus bertumbuh di dalam Roh mengasihi. Karena ya udah, saya istirahat, saya masak. Tapi saya happy, ya, sesederhana ini ternyata mengasihi itu. Saya masak, saya siapkan semua, dia bangun. Tapi pas pergi ministry ini dia sehat. Padahal belum makan. Tapi apa yang saya mau bagikan di sini adalah lakukan aja bagian. Paksa diri. Hal kecil supaya kita semakin punya kasih yang berlimpah. Ini masih basicnya. Nah, Paulus ingin, Tuhan ingin, Yesus ingin kita grow, kita bertumbuh, kasih kita semakin melimpah. Mature love, kasih yang matang. Jadi Tuhan ingin kita semakin memiliki kasih yang dewasa, kasih yang matang, bukan blind love. Cukuplah Celine Dion yang mengalami blind love. Ada lagunya itu. Love is like flying away. Itu lagunya. Jadi bukan cinta buta ya, tapi kasih kita itu kalau kita bersekutu dengan Injil tersebut, kasih kita pasti akan semakin matang, semakin dewasa. Ini artinya kasih yang dewasa ya. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow, luar biasa ya. Yang terjadi dengan Paulus adalah dia di penjara, dia dibelenggu, dia nggak bisa kemana-mana. Tapi dia bilang justru ini yang menyebabkan Injil maju. Kepala penjara jadi murid dan seisi rumahnya. Karena apa? Karena Paulus mengalami ini. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita punya masalah, ketika kita punya konflik di dalam rumah tangga kita, bisa nggak kita berpikir begini? Dengan adanya konflik ini membuat Injil semakin maju. Kenapa? Karena saya bisa melewati atau mengatasi masalah ini dengan caranya Yesus, dengan caranya Injil, bukan dengan caramu, bukan dengan cara pikiran kita. Makanya Injil jadi maju, Injil jadi tersebar. Ketika ada orang di luar sana lagi konflik, kita bantu, kita konseling, kita ajak firman, kita perkenalkan Yesus, Injil makin maju. Kita share tentang hidup kita. Dulu saya udah mau cerai, tapi sekarang saya jadi lebih romantis. Kenapa? Karena saya belajar Injil, saya belajar firman. Kami sama-sama mempraktekkan Injil di dalam rumah tangga kami, di dalam hidup kami. Injil maju. Itu tujuannya. Jadi itu kasih yang matang. Filipi 1:16, mereka ini memberitakan Kristus
karena kasih. Mereka siapa? Murid-murid yang lain, termasuk orang-orang yang datang mengunjungi dia. Sebab mereka tahu mereka ini siapa? Murid-murid. Jadi kita harus tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi aku ada di dalam masalah ini untuk membela Injil, untuk pada akhirnya Injil disebarkan lewat masalahmu, lewat kamu ada di penjara. Filipi 1:19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya Paulus. Makanya nanti kalau saya ada di surga, dia yang akan saya cari, mempelosin saya dengan dia. Penasaran saya lihat muka dia. Apakah jenggotnya mirip jenggot saya? Ya, jadi kita pengharapan Tuhan adalah kita semakin punya kasih yang matang, punya kasih yang dewasa. Jadi kita ngerti ketika kita mengalami masalah, ketika rumah tangga kita konflik, ketika apalagi kamu belum dapat pasangan hidup, misalnya, ini dia ujiannya. Jadi ini karakteristik kasih yang dewasa itu. Selektif. Kita jadi bisa selektif. Ketika kasih kita sudah matang, kita bisa jadi selektif. Filipi 1 ayat 10a dia bilang, sehingga kamu dapat memilih yang baik. Jadi kalau kasihmu sudah matang, kasihmu sudah dewasa, kamu otomatis pasti dapat memilih yang baik. Memilih kata-kata yang baik. Ketika pasanganmu marah, ketika pasanganmu tidak sesuai dengan pengharapanmu, kamu bisa memilih kata-kata yang baik untuk meresponnya. Karena apa? Kasihmu sudah matang. Kasihmu dewasa. Kasihmu yang dari Tuhan. Kasih agape. Kamu bisa memilih pasangan hidupmu juga. Kamu bisa melihat ini yang tepat buatmu. Kamu punya roh itu. Jadi nggak saya nanya ini mana yang cocok ya sama aku, Pak Pendeta. Emang Pak Pendeta dukun kan? Nggak juga. Tapi orang memiliki kasih yang matang, dia pasti punya ini. Yang kedua, sincere, tulus. Kalau kasihmu matang, Filipi 1 ayat 10b, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi kita juga jadi tulus, suci hatinya. Jadi ketika misalnya kamu menerima dia walaupun berat, tapi kamu melakukannya dengan penuh dengan perjuangan, dengan ketulusan, tulus. Itu ujian gambarannya. Kasih yang matang itu ya. Saya udah gini-gini kan ya, cepat ini ya. Yang terakhir, selfless, melayani. Filipi 1:11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakannya dan memuji Allah. Berarti kita jadi punya banyak buah-buah kebenaran, yaitu buah-buah roh itu. Itu jadi ada di dalam diri kita. Karena apa? Kita hidup di dalam Yesus. Gak bisa pohon durian dilepas dari pohonnya, dia tumbuh sendiri, ya nggak bisa. Jadi dia harus nempel di pohonnya, dia dapat makanan dari pohonnya, dia bisa tumbuh jadi pohon durian yang enak. Sama dengan kita hari ini. Kita mau bertumbuh, mau berbuah roh karakter kita. Ya kita harus hidup di dalam pohon kita, Yesus Kristus. Dan pada akhirnya dia bilang di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi waktu dia tidak di sini pun, waktu pemimpin kita tidak di sini pun, kita tetap mengejar pertumbuhan kasih itu. Karena apa? Karena kita fokus
akan Yesus. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Dan terakhir, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kukasihi dan yang kurindukan, Paulus bisa ngomong begini, dia bilang sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Saya ganti kata-katanya. Karena itu istriku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Berdirilah kita sama-sama dengan teguh dalam Tuhan. Hai istriku yang kekasih. Amin. Itu saja firman Tuhan. I love you so much. I love you all. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau yang hidup. Sehingga Tuhan, kami bisa bangga, kami bisa sukacita, bisa bersemangat karena kami kenal Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dibagikan hari ini. Bantu Tuhan untuk kami bisa berjuang, melatih diri kami untuk kami bisa bersekutu dengan Injil Engkau. Dan pada akhirnya hidup kami menghasilkan banyak buah Tuhan. Kami tahu ini bukan suatu hal yang mudah untuk kami lakukan Tuhan. Tapi bantu kami, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk kami benar-benar bisa menjadi murid Engkau yang terus berusaha. Dan pada akhirnya Tuhan, hidup kami semakin mirip dengan Engkau dan bisa membawa dampak di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berikan